Ya, saudara, mata Andri Yunus rusak permanen setelah disiram air keras oleh anggota TNI. Andri juga mengalami luka bakar pada wajah, leher, dada, punggung, dan kedua lengan. Sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus kembali digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi yang merupakan dokter mata Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang merawat Andri Yunus. Saksi pertama adalah Farah Bimarta, dokter mata spesialis kornea, katarak, dan bedah refraktif. Sedangkan saksi kedua adalah Parintosa Atomodiwirjo, ahli bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Dalam sidang terungkap, kondisi mata Andri Yunus sudah tidak bisa berfungsi 100%. Hal ini ada kebocoran pada kornea matanya. Kerusakan trauma kimia ini berat ya, dan pada pasien Pak Andri Yunus itu sudah mengalami kebocoran dari kornea mata dan sudah dilakukan operasi penambalan dari kebocoran dengan suatu lapisan tulang dari dia sendiri, dari bagian betis yang dijahitkan ke mata. Ya. Saat ini matanya kami tutup sementara dan juga kelopak mata dijahit sementara untuk mempertahankan anatomi atau integritas bola mata itu. Selain itu, Andri Yunus juga mengalami luka bakar pada wajah, leher, dada, punggung, dan kedua lengan, sehingga dokter harus melakukan operasi pencangkokan kulit. 4 terdakwa yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis atau BAIS juga dihadirkan dalam persidangan. Mereka adalah Serda Edi Sudarko, Letu Budi Haryanto Widi, Letu Samilaka, dan Kapten Nandala Dwi Prastyo. Awalnya auditor militer akan membacakan tuntutan terhadap 4 terdakwa. Namun batal dilakukan karena auditor ingin menghadirkan saksi 2 dokter mata. Rencananya pembacaan tuntutan akan dilakukan pada sidang 3 Juni mendatang. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD mengajukan gugatan pra-peradilan. Mereka mempersoalkan Polda Metro Jaya yang menghentikan penyelidikan kasus penyiraman air keras dan menyerahkannya kepada Puspom TNI. TAUD meminta polisi kembali melanjutkan penyelidikannya. Terlebih ada dugaan keterlibatan warga sipil dalam kasus tersebut. Kami menemukan ada aktor-aktor selain daripada aktor yang diperiksa di peradilan militer saat ini. Dan itu juga sudah kami sampaikan. Kenapa kita membuat tim investigasi? Karena sampai dengan saat ini pencari fakta itu, Bang? Tim pencari fakta. Ya, tim investigasi pencari fakta itu yang dibuat pemerintah tidak ada, tidak kunjung dilakukan. Sehingga kami melakukan investigasi mandiri dan kami menemukan ada keterlibatan lebih dari 4 orang dari pihak-pihak yang kami duga juga ada keterlibatan sipil. Seperti diberitakan, Andri Yunus disiram air keras di kawasan Salemba, Jakarta Pusat 12 Maret 2026. Akibatnya Andri mengalami luka bakar hingga 24%. Menurut keterangan yang dibacakan auditor militer, penyiraman air keras dilakukan karena terdakwa dendam dan kesal, sebab Andri Yunus menggelar aksi dengan menerobos rapat pembahasan rencana Undang-Undang TNI yang digelar di sebuah hotel mewah pada 16 Maret 2025. Tim MTek Media melaporkan.